Banyak kamera yang kualitasnya bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Lumix jawabannya. Hai, gue Fatur, dan sekarang gue punya kamera. Ini adalah Lumix G7, kamera pertama yang gue punya dan akan jadi kamera utama buat produksi video di channel ini. Karena biar videonya bagus, dan kalau videonya bagus, penonton senang, dan gue pun juga senang. Ini bukan video review, cuman unboxing singkat dan first impression gue ketika baru beli kamera ini. Nggak usah pakai lama, langsung aja kita buka boxnya. Oke, di sini unit kameranya, dan ini ada bonus cleaning kit. Ini buat informasi, gue belinya kamera ini di DOS Official Store di Tokopedia dengan harga 8 jutaan. Nggak disponsorin, gue beli pakai duit sendiri, hasil kerja bagi kuda. Dan kalau kalian tertarik, cek aja linknya di bawah. Dan kalau kalian beli di official store-nya Tokopedia, sebenarnya dapat cashback hampir 300 ribuan gitu, dan itu lumayan banget. Lagi-lagi nggak disponsorin, guanya aja yang fanboy Tokped. Dan di sini di atasnya langsung ada kartu garansi, terus ada banyak buku-buku petunjuk kayak petunjuk penggunaan, terus apalagi nih, banyak-banyak kayak buku-buku petunjuk dari komponen-komponen kayak charger baterai dari kameranya sendiri. Terus ada nih mungkin buat softwarenya, tebel banget cuy. Kita lihat apa aja. Ada CD, Basic Operating Instruction. Sumpah ini tebel banget. Dan dia hadir dalam berbagai bahasa. Ada yang bahasa Arab, ada bahasa Mandarin mungkin, ada bahasa Inggris tentunya. Dan ini garansinya resmi guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat kalau ada apa-apa. Ya ada garansi resmi 1 tahun dari Panasonic Indonesia. Dan inilah kelengkapannya yang kita singkirin dulu aja. Dan sekarang kita buka di bawahnya ada apa aja. Pertama kita lihat dulu di sini ada lens hood. Terus ada juga lensa kitnya. Yang ini gue agak kaget sih, kayak kecil banget soalnya. Lebih kecil dari lensa-lensa yang pernah gue temuin. Ya wajar karena dia pakai sensor micro four third, jadi oke lah. Terus sini kita buka lagi, ada kelengkapan kayak ini, ada USB. Ada USB lagi, ada 2 biji. USB A to USB micro USB maksudnya. Terus ada juga adaptor charger. Nah, ada 2. Yang ini yang versi Amerika mungkin, ini versi Indonesia. Dan satu lagi di sini ada, ada 2 lagi. Ada baterai dan chargernya. Di sini ada lagi strap, ada tulisnya Lumix G. Dan terakhir yang kita tunggu-tunggu, yaitu bodi kamera Lumix G7. Panasonic Lumix G7, kamera mirrorless compact dengan sensor micro four third 16 megapiksel yang bisa mengambil video resolusi 4K hingga 30 fps. Kamera ini sepaket sama lensa kit 14-42 mm dengan aperture f3,5 sampai 5,6. Spesialnya lagi, lensa kit ini udah ada OIS atau Optimal Image Stabilization. Di sisi kanan ada port micro HDMI, AV out, jack remote 2,5 mm, dan di sisi kiri ada jack mikrofon 3,5 mm. Selebihnya slot baterai dan SD card ada di bawah. Di belakangnya ada layar yang bisa kita pencet-pencet alias touchscreen dan bisa muter-muter juga. Di atasnya ada electronic viewfinder yang pastinya tajam banget soalnya udah OLED. Ada banyak tombol function yang bisa kita customize, ada 1 di atas dan 4 di belakang. Terus ada toggle yang mempermudah kita gonta-ganti mode fokus. Dan kamera ini juga punya 4 dial yang gue belum tahu buat apa aja, soalnya belum sempat nyobain sih. First impression, desain kamera ini retro modern dengan aksen silver di atasnya yang menurut gua cakep. Terus dia juga punya style mirrorless DSLR atau hybrid kamera yang ada di tengah-tengah DSLR dan di mirrorless. Jadi dia nggak terlalu compact banget, tapi juga nggak terlalu segede DSLR. Yang menurut gue ini pas banget di tangan, dan juga dengan gripnya yang tinggi gini, menurut gue enak banget sih. Apalagi gripnya ini udah kerasa karet banget, jadi menurut gue bikin pede aja buat megang kayak gini aja. Terus untuk build quality menurut gue oke sih dengan harga 8 jutaan. Ini nggak terlalu yang solid banget. Kalau kalian ketuk-ketuk ini ada rasa-rasa plastik, tapi menurut gue ini udah proper. Terus yang gue sayangkan adalah di zoom lensanya. Dia kayak semacam ada friction gitu, jadi nggak terlalu mulus, tapi buat fokusnya ini udah mulus. Gue maklumin sih karena ini lensa kit. Terus buat layout buttonnya di belakang mirip kayak
kamera pada umumnya sih, nothing special. Tapi menurut gue ini udah oke banget. Untuk user experience, gue belum bisa banyak komentar karena belum coba juga. Tapi tadi gue coba setup dikit dan karena udah touchscreen jadi dia lebih intuitif. Meskipun ini kamera lama yang rilis di 2015, tapi dia punya beberapa fitur yang nggak ada di kamera brand lain di range harga 7-8 jutaan. Yang pertama, dia bisa ngerekam 4K 30 fps. Kedua, dia punya viewfinder, terus touchscreen juga, dan bisa diputer-puter. Dan sensor kamera ini micro four third yang sebenarnya bukan keunggulan, karena micro four third ini yang paling kecil di antara full frame dan APS-C. Meskipun kecil, tapi bukan berarti kamera ini jelek. Justru dengan kecilnya form factor dari MFT ini, kamera dan juga lensanya akan lebih compact, yang itu bakal membantu buat pemakaian sehari-hari. Sedikit sejarah aja, jadi di 2008 lalu, Panasonic dan Olympus ini dia mengembangkan dan mempromosikan penggunaan sensor MFT ini. Jadi kayak dua brand itu punya lensa yang bisa digonta-ganti antar merek. Bahkan Panasonic juga punya lensa kolaborasi sama Leica yang itu harganya bisa puluhan juta lebih. Artinya MFT ini meskipun kecil tapi dia punya lensa yang variatif. Intinya sih mau itu MFT, APS-C atau full frame, dia itu cuma jenis-jenis sensor yang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kesimpulannya, Lumix G7 ini adalah kamera budget dengan fitur yang lengkap dibandingkan kompetitornya. Di samping banyaknya fitur, Lumix G7 ini juga punya kelemahan yang kalau kata reviewer lain adalah autofocusnya. Tapi satu kelemahan itu aja nggak bisa bikin kamera ini jelek. Bagi gue dan beberapa orang lain mungkin ini adalah kamera yang best value buat orang yang baru masuk ke videografi ataupun fotografi. Bahkan kalau kalian tahu Bang Erwin ST Media ini juga pakai Lumix G7 di awal-awal waktu dia bikin channel YouTube-nya. Overall, apakah kamera Lumix G7 ini masih bagus dan worth it di tahun 2022? Ya gue harus belajar dan ngetes dulu sih. Kalian tulis saja komentar di bawah apa yang harus gue tes dari kamera ini dan akan gue buat reviewnya di video terpisah nanti. Widih, langsung cobain. Bagus nggak nih? Bagus lah ya? Oke, jadi gitulah video first impression gue dari yang baru punya kamera ini. Like kalau kalian suka video ini dan dislike aja kalau nggak suka. Thank you yang udah nonton sampai akhir dan gue Fatur. See you on next video.